Shalom, selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Ade di sini. Adik-adik udah saat teduh? Kalau adik-adik belum saat teduh, Kak Ade akan kasih waktu adik-adik untuk saat teduh terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah pagi ini. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, Kak Ade mau ajak adik-adik untuk nyanyi bersama-sama dengan Kak Ade. Kita akan nyanyi dari Kidung Ceria dengan judul lagu Kami Puji Dengan Riang. Adik-adik bisa semua ya, kita nyanyi sama-sama ya. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinarmu menyerap. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinarmu, para malaikat tata surya naikkan puji bagimu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Kita bersatu dalam doa terlebih dahulu ya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau Tuhan memanggil hati kami untuk bersama-sama beribadah walaupun secara online. Tuhan, persiapkan hati kami untuk menghadap kepadamu, beribadah kepadamu. Kau berkati ibadah ini sehingga berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saya dalam saja kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan, seperti biasa Kak Ade mau ajak adik-adik untuk nyanyi lagi satu buah lagu lagi ya adik-adik ya. Lagu ini terambil dari Kidung Ceria nomor 139. Judulnya adalah Alkitab Mengisahkan. Adik-adik, lagunya seperti ini ya, Kak Ade nyanyiin ya. Nanti keduanya adik-adik akan ikutin. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku. Ku suka mendengar. Kita coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Alkitab mengisahkan berita yang besar, berita juru selamatku. Ku suka mendengar. Iya adik-adik, sebelum kita membaca sebagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Seperti biasa, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberi kami roh kudus dan hikmat, agar kami dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Haleluya, amin. Sekarang adik-adik, buka Alkitab adik-adik. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 136. Mazmur 136 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Sekali lagi ya, kalau adik-adik belum dapat, Mazmur 136 ayat 1 sampai ayat 26. Kita baca bersama-sama.
kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang terancung, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon raja orang Amori, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og raja negeri Basan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingatkan kita dalam kerendahan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, adik-adik. Ya adik-adik, Mazmur 136 ini disebut juga dengan pujian agung. Kenapa adik-adik? Karena di dalamnya berisi puji-pujian kepada Tuhan ya adik-adik ya. Adik-adik bisa lihat ya di sini ya. Ada yang di bait pertama udah ada pujian seperti bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Salah satu contoh kenapa kitab ini untuk Mazmur 136 ini disebut sebagai pujian agung. Nah, selain itu adik-adik, dalam pemazmur yang kita baca pada pagi hari ini tuh menegaskan bahwa pemazmur menginginkan kepada kita dan menegaskan bahwa pujian syukur hanya layak diberikan kepada Tuhan. Karena apa adik-adik? Nah, karena di sini melalui firman Tuhan pada hari ini dijelasin, alasannya adalah karena Tuhan adalah satu-satunya pencipta dan pemilik sejati seluruh alam semesta. Yang kedua adalah Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan. Lalu Tuhan adalah Allah yang maha baik dan juga Tuhan adalah maha kuasa. Tuhan juga Allah yang perkasa dan Tuhan adalah Allah di atas segala Allah dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, dan di sini ada ya kata-katanya adik-adik ya. Semua puji-pujian ada di sini. Nah, kalau kita lihat di ayat ke 13, Kade bacain ya. Ayat 13 mengatakan, kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Adik-adik, nah anak kelas kecil dan anak kelas tanggung pasti ingatkan cerita tentang Musa membelah laut Teberau. Kita akan belajar dari cerita ini adik-adik ya. Kita akan belajar dari kehidupan bangsa Israel melalui cerita ini. Ketika bangsa Israel dikejar oleh Raja Firaun dan tentara Mesirnya, nah,
itu kan adalah ketika bangsa Israel itu udah keluar dari tanah Mesir ya adik-adik ya, keluar dari tanah Mesir. Nah, di tengah ketakutan dan kepanikan mereka, kalau dikejar-kejar gimana sih rasanya adik-adik kalau misalnya adik-adik dikejar sama orang yang adik-adik takutin? Pasti akan ada rasa takut dan panik ya adik-adik ya. Nah, ini yang dirasakan oleh bangsa Israel pada saat itu. Nah, di saat rasa takut dan panik itu, Tuhan hadir untuk melindungi bangsa Israel. Nah, di saat mereka panik dan takut, justru di saat itulah Tuhan hadir adik-adik untuk melindungi bangsa Israel dalam bentuk tiang awan. Bangsa Israel itu terus melanjutkan perjalanan. Ya, mereka nggak berhenti adik-adik ya. Mereka terus melanjutkan perjalanan walaupun mereka panik dan takut. Saat itu Musa adalah sebagai pemimpin mereka. Musa mengatakan kepada bangsa Israel supaya jangan takut. Itu adalah alasannya adik-adik. Karena apa? Karena Tuhanlah yang akan membantu mereka untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Itu alasannya kenapa Musa bilang ke bangsa Israel, oke, jangan takut karena Tuhan ada beserta kita, Tuhan akan melindungi kita. Nah, adik-adik, bangsa Israel pun akhirnya melanjutkan perjalanannya. Terus gak ada hentinya ya adik-adik ya. Namun ada satu ketika, nah ini yang laut ini ya adik-adik ya, akhirnya mereka harus terhenti. Kenapa? Karena di hadapan mereka ada laut. Gimana mau jalan lagi gitu, gak ada perahu, gak ada apa gitu. Akhirnya mereka harus berhenti adik-adik ya. Ketika mereka berhenti, bangsa Israel apa yang dirasakan? Bingung ya adik-adik, pasti ya bingung. Karena lewat mana nih gitu, gak ada perahu, gak ada jembatan, gak ada kapal, gak ada apapun saat itu. Jadi bagaimana ya mereka harus lewat? Kebingungan itu akhirnya bisa dihadapi adik-adik, karena seperti yang tadi dikatakan oleh Musa sebelumnya, Musa mengatakan bahwa jangan takut karena Tuhan akan membantu mereka mengatasi segala tantangan yang ada. Oleh karena itu, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya dan mengeluarkan tangannya ke atas laut. Jadi akhirnya mendengar apa yang diperintahkan Tuhan, Musa pun melakukan ya adik. Musa mengangkat tongkatnya dan mengarahkannya ke atas laut. Teberau pun terbelah dan akhirnya mereka bisa melewati laut itu. Nah, ketika terbelah ada jalan yang darat ya adik-adik ya, ada jalan yang kering akhirnya, dan mereka akhirnya bisa perlahan-lahan melewati laut itu. Nah, itu adalah salah satu pertolongan Tuhan sehingga mereka bisa melewati laut itu. Tetapi adik-adik, ternyata Raja Firaun dan juga tentara Mesir juga mengikuti melewati laut itu. Mereka mengikuti tetap dari belakang adik-adik. Tapi Tuhan tetap tidak meninggalkan bangsa Israel ya adik-adik ya. Tuhan membuat roda mereka miring sehingga mereka berjalannya tidak bisa cepat, roda keretanya ya adik-adik ya. Jadi jalannya agak lambat. Kenapa dibuat lambat? Supaya tidak bisa mengejar bangsa Israel yang jalan kaki perlahan-lahan melewati laut itu adik-adik ya. Dan akhirnya benar juga, saat bangsa Israel sudah sampai di tepi laut Teberau, Tuhan berfirman lagi kepada Musa untuk apa? Untuk mengembalikan atau mengeluarkan kembali tangannya ke atas laut sehingga air laut kembali menutup dan seluruh pasukan Firaun tenggelam di air laut Teberau itu adik-adik. Nah, akhirnya apa? Bangsa Israel bersukacita karena Tuhan menolong mereka. Dan ketika bangsa Israel bersukacita, pasti mereka akan memuji ya, akan keluar puji-pujian ketika kita bersukacita ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, di sini kita mau lihat bahwa tanpa pertolongan Tuhan, tanpa Tuhan ikut campur tangan membantu menolong, Musa dan bangsa Israel itu tidak dapat menyeberangi laut Teberau. Nah, ketika tidak dapat menyeberangi laut Teberau, apa yang terjadi? Mereka bisa ketangkap lagi adik-adik ya, ketangkap oleh bangsa Mesir dan juga tentara Mesir dan juga Raja Firaun bisa ketangkap lagi adik-adik ya, dan tidak akan selamat dari kejaran Raja Firaun dan pasukannya. Tetapi karena Tuhan menolong, akhirnya mereka menjadi selamat dan bisa melewati laut Teberau tanpa kembali diikuti oleh bangsa Mesir yang mengejar di belakangnya adik-adik ya. Nah, oleh karena itu bangsa Israel menjadi apa? Sangat bersukacita, mereka memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan.
Karena apa? Karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Karena perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan mereka. Maka dalam kehidupan sehari-hari, kita akan kembali ke kehidupan kita sehari-hari. Apa yang bisa dilihat ya adik-adik? Apa yang bisa diambil dari firman Tuhan, cerita tentang Laut Teberau ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari? Yaitu dalam kehidupan sehari-hari adik, kita juga harus memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu sudah sedang dan akan mengerjakan karyanya yang ajaib untuk kita semua, untuk adik-adik, untuk kakak juga. Ingat ya adik-adik ya, karena apa? Tuhan itu sudah, sedang, dan akan. Artinya sudah adalah pasti adik-adik sudah merasakan apa kebaikan Tuhan yang selama ini adik-adik rasakan. Itu sudah ya. Lalu sedang artinya adalah nantinya adik-adik juga akan merasakan lagi banyaknya kebaikan atau keajaiban yang Tuhan kasih dalam kehidupan adik-adik. Dan Tuhan akan menyediakan masa depan yang indah buat adik-adik. Masa depan yang penuh damai sejahtera pastinya ya adik-adik ya. Jadi adik-adik ingat ya, melalui firman ini kita tahu bahwa apa? Tidak ada yang lebih hebat daripada Tuhan. Oleh karena itu kita harus selalu apa adik-adik? Selalu bersuka cita untuk setiap kebaikan atau keajaiban yang adik-adik terima dalam kehidupan adik-adik yang diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, adik-adik harus selalu bersyukur. Adik-adik harus bersyukur dalam setiap segala hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan adik-adik. Yang ketiga, adik-adik harus selalu apa? Ketika adik-adik bersyukur, adik-adik harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke, lanjut untuk tugas adik-adik minggu ini. Adik-adik tulis di kertas tulisan adik-adik, dan Kak Ade mau adik-adik hias dengan sangat baik ya, dengan sangat bagus, kreatif, sekreatif mungkin. Adik-adik tulis, adik-adik buat di kertas. Tulisannya adalah Tuhanku hebat, aku mau bersyukur dan memuji Tuhan. Kalau udah selesai, adik-adik bikin video ya. Jadi nggak difoto ya adik-adik ya. Adik-adik bikin video, adik-adik sambil memegang tugas yang udah adik-adik buat, kertas itu dengan karyanya adik-adik. Baru adik-adik harus bilang dengan semangat. Adik-adik harus ngomong dengan semangat, Tuhanku hebat, aku mau bersyukur dan memuji Tuhan. Harus semangat ya adik-adik ya. Tuhanku hebat, aku mau bersyukur dan memuji Tuhan. Setelah itu videonya itu dikirim seperti biasa ke WhatsApp grup orang tua. Minta maaf papa ya untuk kirimkan di grup WhatsApp grup orang tua. Paling lambat hari Senin tanggal 29 Juni. Oke adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, kita nyanyi bersama-sama dari Kidung Ceria nomor 265, Yesus berpesan. Kita nyanyi sama-sama ya. Yesus berpesan dalam malam-malam, kamu harus jadi lilin gambar lem, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinarlah, Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinar. Kita akan bersatu dalam doa kembali sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah secara online ya Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan Yesus, kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kau sertai kami sepanjang minggu ini bersama Mama Papa dan keluarga kami ya Tuhan Yesus. Sertai kami dalam segala aktivitas kami, jauhkan kami dari segala hal-hal yang buruk. Dan Kau juga selalu menyertai, menjaga dan melindungi kesehatan kami di tengah masalah penyakit virus corona saat ini yang kami alami. Khususnya untuk bangsa dan negara, kami berdoa agar pemerintah dapat menyelesaikan semua permasalahan ini dengan baik, dan kami boleh beraktivitas kembali seperti sedia kala tanpa kurang suatu apapun kembali. Tuhan, untuk sekolah yang adik-adik boleh jalani secara online, Kau beri mereka selalu semangat, sukacita, dan rasa syukur ya Tuhan Yesus dalam menjalaninya, sehingga mereka boleh selalu memberikan yang terbaik
baik ketika belajar maupun ketika menghadapi setiap ujian atau ulangan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih juga untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan satu-satunya. Engkau adalah Allah kami yang hebat. Engkau adalah Allah kami yang baik ya Tuhan. Biarlah kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu dalam segala hal, dan kami juga boleh selalu bersyukur kepada-Mu dalam segala hal. Tuhan, masih banyak yang ingin kami minta, kami doakan, tapi kami akan percaya Engkau mengetahui terlebih dahulu. Kiranya Engkau memberi kami apa yang kami butuhkan, bukan apa yang kami minta. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sempurnakan doa ini ya Tuhan Yesus, yang jauh daripada sempurna, dengan satu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti surga. Berikanlah kami pada hari makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau adalah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, ibadah online kita sudah selesai. Jangan lupa ya adik-adik, tugas adik-adik dikumpulkan paling lambat hari Senin tanggal 29 Juni 2020. Jaga kesehatan adik-adik ya. Caranya apa? Gampang banget. Caranya adalah adik-adik harus makan makanan yang bergizi. Kedua, adik-adik harus berolahraga. Yang ketiga, adik-adik harus rajin mencuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun. Yang keempat, adik-adik harus pakai masker. Oke. Pakai masker dimanapun adik-adik berada ketika adik-adik keluar dari rumah ya. Kalau tidak ada hal yang sangat penting banget yang mengharuskan adik-adik harus keluar, adik-adik lebih baik di rumah aja ya, stay at home. Oke adik-adik, sampai jumpa. Terima kasih untuk hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.